Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini kan belajarnya mengenai apa sih perolehan hak atas tanah. Nah, saya tadi udah baca di grup kamu. Sebetulnya udah pertanyaan tanya jawab ini sudah baik, presentasi kamu juga. Cuman saya mau menekankan di sini kalau yang namanya kamu apa namanya ada pembebasan atau apapun, saya minta karena saya sudah tahu dalam prakteknya sebetulnya seperti apa. Yang namanya ada pembebasan hanya untuk perolehan hak atas tanah itu, kita kan mau memperoleh hak atas tanah biasanya kan macam-macam tujuannya atau perolehannya dalam bentuknya apa untuk perolehan hak atas tanah. Intinya dulu itu dulu, perolehan hak atas tanah itu kamu dapatkan melalui apa? Jual beli. Nah, bisa jual beli, bisa tukar menukar, bisa hibah. Artinya kamu mendapatkan suatu tanah atau suatu objek atas tanah, jalannya apa? Jadi harus ada bukti peralihannya. Perolehannya itu harus ada bukti, entah dari jual beli, entah dari warisan. Kalau warisan bukan sekedar dari orang tua nih dikasih sertifikatnya, enggak juga. Kalau warisan dia harus dari sertifikat yang kamu punya, karena yang pemiliknya meninggal, si orang tua ya harus balik nama waris. Balik nama waris, di situ akan muncul pajak. Jadi kamu tidak serta-merta tinggal nerima dari orang tua aja. Itu perolehan namanya. Dalam hal setiap perolehan, ada di dalamnya pajak. Pasti ada pajak. Besarannya pajak, ya tergantung. Kalau misalnya kamu nerima 5%. Kalau kamu yang ngasih, 2,5%. Nah, dalam hal perolehan hak atas tanah ini, kan perolehannya macam-macam. Kamu udah baca di PPT itu, tapi di dalam grup, kamu kan baca, membahas mengenai pencabutan hak, mengenai pembebasan hak. Pencabutan itu seperti apa sih? Sebetulnya yang namanya objek tanah itu tidak serta-merta kamu tuh main dicabut aja sama negara atau sama orang. Hak kamu tidak mungkin semudah itu dicabut. Ingat ya, walaupun pencabutan itu ada aturannya, tapi biasanya sedemikian rupa. Kenapa biasanya kalau betul-betul dicabut haknya? Itu biasanya memang setelah melalui rally-rally panjang, entah itu dari pengadilan atau apapun dengan segala pembuktian yang sifatnya fisik maupun faktanya, nah itu baru hak kamu dicabut. Kenapa dicabut? Ternyata memang kamu bukan orang yang berhak. Pencabutan itu biasanya terjadi ada sengketa di dalamnya. Misalnya sertifikat itu atas nama Wirda. Tiba-tiba kok ada Fatah mengakui. Tiba-tiba Cynthia mengakui. Nah, nanti akan dicari. Nanti prosedur pasti akan ke pengadilan. Karena kalian berhak untuk mengadu kepada BPN dan diproses kepada pengadilan. Nanti dari asal tanah awal-awalnya itu nanti akan dilihat siapa yang betul-betul berwenang. Nah, kalau misalnya ternyata yang berwenang adalah Wirda sebagai pemilik pertama kali, nah akhirnya haknya Fatah dan Ridwan ini dicabut. Itu namanya pencabutan. Tapi kalau kamu pemikiran kamu bahwa nanti kalau negara karena kita melanggar bla 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 blanya yang kamu pikirkan itu langsung bisa dicabut. Pencabutan itu tidak mudah. Kalau untuk hal dicabut, makanya pencabutan itu jarang terjadi. Biasanya itu pun karena ada sengketa dan pelaluannya itu biasanya bisa bertahun-tahun untuk pembuktiannya. Itu masalah pencabutan hak, tapi bukan berarti tidak ada. Ada, dalam praktek itu ada. Nah, untuk pembebasan juga, saya tekankan di sini. Kamu dalam hal nanti sudah bekerja, dan apapun lah yang kamu hadapi, tiba-tiba kamu di situ rapat mengenai harga tanah objek yang akan dibebaskan. Nah, dalam hal pembebasan, ini yang mau terlibat ini siapa? Tergantung yang mau bebaskan siapa. Saya bicara masalah pemerintah dulu. Biasanya pemerintah itu artinya tanah itu tanah negara atau yang mau membebaskan itu pemerintah. Belum tentu juga tanah negara. Misalnya tanah pihak perorangan atau swasta yang punya. Boleh kalau memang
tanah itu akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara, kepentingan umum. Misalnya pelebaran jalan, itu aja yang mudahnya. Nggak usah susah-susah, pelebaran jalan deh. Nah, tadi ada pertanyaan kan di situ, apakah pusat ikut campur? Apakah Pemda setempat sebagai letaknya objek ikut campur? Semua pasti ikut campur. Kalau udah kaitan yang akan membebaskan itu adalah pemerintah. Tapi perizinan itu awalnya diberikan oleh siapa? Itu adalah pemerintah daerah setempat dulu. Ini lurah dipanggil biasanya. Warga dipanggil. Camat, pemilik tanah itu dipanggil. Mau berapa dijualnya harganya? Kamu sudah menyusun bahwa NJOP di sini sekian. Harga pasar sekian. Orang-orang maunya sekian. Nanti dikumpulin dulu. Nggak mungkin dulu ke pusat. Pusat hanya biasanya pada waktu pembebasan dia tahu misalnya tanah itu yang akan dibebaskan. Dia udah ambil ancang-ancang bahwa kemampuannya adalah semeter sekian. 1 juta misalnya. Tapi ternyata pemilik tanah nggak mau 1 juta. Nah, gimana caranya? Nanti didiskusikan dulu sama pemilik tanah. Nah, kalau pengalaman saya biasanya pemerintah pun membeli harga tanah itu juga tidak sewenang-wenang. Tetap kamu diuntungkan sebagai pemilik tanah. Setahu saya nggak pernah ya melihat pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah itu sewenang-wenang, nggak pernah. Baik pemerintah maupun swasta, nggak pernah. Jauh di harga NJOP, betul-betul mengikuti harga pasar. Cuman memang kadang-kadang kalau saya perhatiin suka jadi ribut, suka jadi ini. Kembali ke orang pemiliknya. Kalau punya tanah gede, kan tadi udah saya jawab. Biasanya dijual berapapun mau. 3 juta kali 1.000. Udah berapa tuh? 3 juta kali 1.000, udah 3 miliar. Nah, sementara kamu 3 juta, kebetulan tanah kamu cuma 100. Dikit nggak? Dikit. 3 juta cuma 100, cuma 300 juta kamu dapatnya. Sementara warisan yang akan dibagi, banyak orang yang bersaudara. 10, ya dikit amat, cuma seorang 30 juta. Disitulah terjadi pertentangan pribadi. Kalau orang-orang yang merasa luas tanahnya besar segala macam, mereka nggak mau pusing. Terjadi keributan atau pertengkaran atau ketidaksetujuan itu biasanya karena pemilik tanah ini merasa bahwa sedikit nerimanya. Padahal harga jual sudah pantas. Nah, tadi Yofi juga bilang bahwa di situ ada markup. Belum markup, kamu jangan pikirin markup dulu. Enggak, buat saya tidak relevan masalah markup. Ya, karena markup kamu hati-hati kalau kamu berurusan dengan pemerintah ataupun tanah dengan perusahaan. Pajak dibayar dengan sesuai akte jual beli. Kalau di situ ada markup, artinya markup itu kan sekarang gini. Kalau saya sih boleh-boleh aja markup. Kalau kamu butuh tanah nih, contoh nih Yofi butuh tanah, ya. Saya mau beli tanah 300 meter, tapi saya budgetnya sekian. Terus yang nyariin tanah gratis aja gitu. Sementara dia harus nyamperin orang, dia harus nunjukin ini, dia Yofinya lagi jadi pejabat di mana gitu. Wajar nggak? Ada kok hak kamu di situ 2,5%. Itu bukan markup kalau menurut saya. Itu hak seseorang yang telah membantu apa yang kamu inginkan. Ada haknya di situ. Jangankan masalah tanah jual beli. Kamu disuruh ngedarin sedekah aja, coba baca kalau kamu suka baca di Quran atau tanya ustadz kamu, ada hak kamu 10% di situ. Atau berapa persen kalau nggak salah dalam hal kamu mendapatkan misalnya orang tuh yang minta-minta sedekah untuk yayasan ini disuruh dijalan. Itu pun dia punya hak atas apa yang dia cari dan dia dapatkan. Saya kurang setuju kalau itu dibilang markup. Karena kalau markup itu akan ketahuan. Misalnya kamu dealnya 1 juta. Sementara perusahaan oke dengan kamu ternyata jualnya 1,2. Artinya ada 200.000 di markup. Ini mau kemana masuknya di duit perusahaan? Sementara perusahaan transfer kamu 1,2. Iya dong, yang nyariin tanah, yang deal-deal, yang segala macam, masa iya nggak dapat upah atas itu? Nggak mungkin. Dalam pemerintahan pun banyak yang kayak gitu. Jujur aja. Nggak mungkin nggak ada. Saya dulu pernah kerjasama sama Biaya Cukai, bosnya langsung minta
Jatah saya segini, Bu. Nah, siapa yang mengeluarin itu semua? Notarisnya. Dengan memasukkan biaya-biaya itu di dalam apa? Bukan itu bohong. Enggak. Saya dapat pekerjaan kok dari mereka. Saya dapat fee dong. Masa fee mau dibangun sendiri? Makanya biasanya orang kalau serakah, nggak mau ngasih fee, akhirnya ketangkep pakai jaket kuning, jaket oranye. Karena makan sendiri. Kudu dibagi-bagi yang namanya duit. Kalau baginya sendiri, ya udah pakai jaket oranye. Karena kamu nggak mungkin kerja sendiri. Betul? Siap, Bu. Karena kamu bilangnya markup sih. Jadi saya harus bahas begitu. Karena semua itu nggak mungkin. Bukan uang suap ya. Kalau saya nggak setuju kamu bilang uang suap. Itu bukan uang suap. Itu adalah kalau buat saya sih, ya namanya kita sama-sama kok mencarinya. Bagaimana masukinnya? Dan itu nggak mungkin bohong. Pasti ada kerjasama antara pembeli dan penjual. Kalau nggak ya gimana? Si pembelinya juga yang nyariin, yang ngedil-ngedilin. Masa iya terus nggak dapat apa-apa? Nggak mungkin. Nah, kenapa orang ini menjadinya ribut? Kalau pemerintah, setahu saya, itu nggak pernah dia membebaskan tanah akhirnya semena-mena terhadap rakyatnya, terhadap warga negara itu nggak pernah. Karena namanya pembebasan itu nggak mungkin setahun 2 tahun biasanya. Itu prosesnya lama. Persetujuan itu nanti harus tanda tangan ini, tanda tangan itu, bagaimana pajaknya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Dan apabila yang tidak setuju, sementara misalnya 100%, yang nggak setuju 10%, yang 10% ditinggal. Nggak mau pusing orang. Kecuali yang 10% ini pembuka jalan. Mungkin masih bisa batal. Tapi kalau 10% itu dia di belakang dan tidak memenuhi, biasanya ditinggal. Saya belum pernah, saya membebaskan. Saya kalau pembebasan pernah waktu itu punya bea cukai waktu itu. Itu aja minta pembayarannya setelah tahun buku selesai, setelah dikeluarin. Kalau kerja sama-sama pemerintah ini kan nggak bisa, dia berdasarkan duit keluar. Saya waktu itu mau naik haji, diminta untuk seperti itu, tapi Bu pembayaran kita adanya di tahun depan ya Bu, tapi penomoran aktenya harus di tahun ini. Tapi anggarannya keluarnya nanti, Bu. Waduh, sementara saya mesti bayar dulu. Ada notaris mau yang menampung dengan cara pembayaran seperti itu, ada notaris yang nggak mau. Kalau saya kebetulan, karena dana itu bisa saya talangi dulu, oke lah, nggak ada masalah. Saya mikirnya udahlah tabungan buat pulang haji, nanti saya jadi ada duit lagi. Ada pembayaran. Iya nggak? Nggak apa-apa dipakai dulu uang saya. Tapi ada notaris yang nggak mau. Ada teman saya rekanan waktu itu, dia nanya saya, kok saya begini-gini. Iya Bu, memang kita kalau sama pemerintah, pasti kita pakai talangan dulu. Berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Nanti dia bayar setelah selesai, anggaran dia keluar, baru kita dibayar. Orang mana mau nalangin 50-100 juta kalau duitnya nggak ada. Dibayarnya lama, ya kan? Saya waktu itu kebetulan ada, kebetulan juga saya mau naik haji, saya pikir daripada uang itu buat jajan, udahlah ditambungkan dulu. Pernah bea cukai Alam Sutra, saya bebasin tuh. Asal kamu tahu aja, bea cukai Alam Sutra. Dia beli tuh gedung, tanahnya. Itu dengan prosedur macam-macam. Saya langsung ketemu dengan kepala bea cukainya. Masih muda kepala bea cukainya waktu itu. Masih seumuran saya lah, kalau nggak salah. Ya itulah sistemnya kalau dengan pemerintah. Nah, kalau sekarang kalau kita tidak mengikuti, memahami, mereka juga nggak akan klop. Maunya, tapi anggaran belakangan. Gimana caranya? Nah, jadi kalau kamu bilang bahwa pembebasan itu tidak adil buat warganya, oh nggak ada. Semuanya adil. Misalnya harga di NJOP 500.000 atau dia jualnya kan pasti harga pasar. Harga pasar anggaplah biasanya di atas 100% biasanya. Anggaplah itu menjadi 1 juta misalnya. Dan kamu tuh jangan lupa. Pada waktu dia bayar tanah kamu, ya, ini kamu nih, kadang-kadang kan rakyat ini sukanya nggak setuju, berontak melulu kerjaannya nih. Kamu pikirkan, di saat tanah itu dibeli, buat jalan, yang ngaspal siapa? Yang enak make itu jalan siapa? Rakyat, Bu. Rakyat. Sementara rakyat maunya, gue nggak mau dijual 3 juta, maunya 10 juta. Aduh,
Kamu aspal sendiri aja kalau gitu, kalau mau kayak gitu caranya. Sebetulnya yang terjadi di dalam masyarakat itu selalu seperti itu. Jadi bukan mereka itu tidak setuju atau jadi pemerintah itu nggak adil, oh enggak. Saya dalam hal ini pemerintah saya bela. Karena perjalanan itu tuh saya tahu betul bagaimana. Betapa sulitnya pemerintah untuk pengadaan jalan-jalan untuk warga negara. Contohnya Tangsel aja deh. Jalannya jadi bagus seperti itu. Itu kalau pemerintah. Nanti kalau misalnya terlalu over budget, akhirnya aspalnya pasir mulu. Tiap bulan jebol mulu. Ya kan? Pasirnya, semennya, mestinya sesak, dibikinnya seperempat sak. Gimana nggak jebol mulu jalanan? Nah, kalau untuk swasta, saya pernah membebaskan untuk tanah-tanah swasta ya. Perorangan, tanahnya itu waktu itu seputaran Serpong dan Alam Sutra tuh, waktu tahun-tahun 2012-an. Nah, kalau swasta yang beli, dia tidak perlu persetujuan pemerintah memang. Cuman pada waktu dia mau beli itu, dia perlu persetujuan untuk apa tanah itu dibangun. Jadi jangan sampai dia ini sia-sia beli. Karena kan kalau swasta ini biasanya dia profit yang dia kejar. Misalnya dia mau buat apartemen. Mesti ditanya dulu lingkungan situ, dimungkinkan nggak buat apartemen? Jangan sampai dia udah beli izin nggak keluar. Nah, pada waktu pembebasan itu biasanya pembayaran pasti bertahap. Kenapa ini jadi ribut? Saya kasih tahu nih, terutama Yofi ya, atau yang lain. Kenapa jadi ribut? Udah benar nih. Kadang-kadang kan yang pemilik tanah, suaminya aja yang hadir, atau istrinya aja yang hadir, karena mau terima DP. Disepakati DP 30 juta misalnya. Udah nih, udah deal harga semua. Ya. Bisa aja nih ribut pembebasan. Saya sampai di kantor saya itu sampai dipenuhi oleh penduduk karena merasa uangnya tidak bayar bla 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 ngamuk. Ternyata udah dibayar sama suami dijajanin di luar, nggak dikasih ke istrinya buat bini yang lain. Nggak ada itu pembayaran itu nggak ada. Nah, untuk pembebasan tanah biasanya tuh terjadi seperti ini. Contoh, untuk ahli waris, misalnya ahli waris itu berenam. Saya ingat banget tuh orang itu. Dikuasakan ke satu orang. Kamu karena dikuasakan ke satu orang bilangnya harga pembebasan itu 2 juta. Sementara dibelinya 4 juta. Yofi mau nerima disunat 2 juta sendiri. Gimana nggak cepet kaya begini? Kamu lapor ke adik-adik, ke keluarga 2 juta. Sementara kamu menerima 4 juta. Nah, inilah yang jadinya sengketa pembebasan. Jadi sebetulnya itu bukan terjadi kepada si swastanya atau kepada pihak-pihak. Semua udah jalan dengan benar. Yang nerima yang nggak benar. Ada lagi ibu-ibu yang lebih aneh lagi. Nggak bisa, Bu. Ini saya bukan gonong gini. Memang saya, tapi ini hasil jeripaya saya sebagai seorang guru. Terima sendiri. Ibu waktu jadi guru punya laki nggak? Punya. Ya udah, Bu, tetap gonong gini. Waktu beli udah kawin kan? Nah, tapi ini Bu hasil kerja keras saya sendiri. Nggak bisa gini-gini. Nggak bisa, Bu. Saya bilang gitu. Tetap gonong gini walaupun suaminya tidur 24 jam atau 100 jam sehari. Tetap jadinya gonong gini. Nah, kamu ini tidak mengalami yang namanya pembebasan, yang namanya ini, yang namanya itu. Rakyat itu kan hanya merasa, oh pemerintah tidak adil, swasta tidak adil begini. Saya yang sudah menjalani. Jadi saya tahu betul. Penipu itu ya kadang-kadang pemilik tanah. Bukan sih yang membebaskan. Karena apa? Kamu kemaruk. Mau mengambil keuntungan di atas keuntungan. Kan waktu di Serpong ini pembebasan tuh banyak terjadi di tahun 2010 ke atas. Kebetulan saya dapat lah Serpong, Alam Sutra, saya dapat waktu itu. Jadi saya tahu betul kenapa ini kamu tahu-taunya, oh nggak adil pemerintah, oh nggak adil di bulldozer. Siapa yang nggak adil? Udah jadi jelas itu tanah-tanah negara. Kamu hanya hak pakai. Oke, dulu kamu hak pakai itu, kamu ada SK beli misalnya ganti rugi. Kan kamu dibayar juga ganti rugi waktu kamu diusir. Sementara yang menempati bukan orang yang bekerja saat itu, orangnya udah pensiun, udah cicitnya atau cucunya. Ngamuk karena nggak punya rumah. Terus yang salah siapa?
Itu kan rumah orang tuamu dulu waktu menjabat. Karena kamu nggak punya rumah, nggak punya ini itu, punya anak istri mau taruh di mana, kehujanan kepanasan, modal orang kan cuma ngamuk doang. Bener? Dibayar sekian, nggak bisa. Karena nggak cukup uangnya buat beli rumah. Ya cari dong, kalau nggak cukup, jangan pemerintah suruh ganti rugi, aneh. Saya bilang, Mas. Sekarang udah di bulldozer, apa kamu bisa? Toh nerima juga kan akhirnya. Itulah akhirnya kenapa kekejaman itu dilakukan. Karena kamu juga ngawur. Si pemilik ini juga ngawur, nggak tahu aturan. Cucunya bisa tinggal di situ. Anaknya bisa tinggal di situ. Sementara anaknya pengangguran. Waduh, kumaha tuh begitu. Departemen Keuangan sama tuh di Kemanggisan Kompleks Pajak. Nggak mau di bulldozer. Udah jelas-jelas tanah itu hak pakai dan Departemen Keuangan itu tidak pernah tanah itu bisa diperjualbelikan. Hanya sebagai rumah jabatan. Ya jabatan udah turun keluar. Atau kenapa nggak mau keluar? Cucu-cucunya tinggal di situ. Giliran diusir nggak mau. Nah, itu berpikirannya ada di mana? Adilkah pemerintah? Atau yang jahat itu pemerintah atau kamu yang jahat? Sementara yang tinggal di situ udah anak cucunya, udah bukan yang bekerja lagi. Nah, kenapa ini terjadi begini, Bu? Misalnya ada pemimpinnya yang nggak benar kalau menurut saya. Karena dari atasnya juga nggak tegas peraturannya. Yang benar itu kamu misalnya jadi kasih, setahu saya di diklat sana tuh kasih ke atas. Kalau yang depan KPP atau Kakanwil biasanya. Nah, kasih misalnya dapat di situ, ditempatkan di Jakarta, dapat SK pindah ke Manado misalnya. Ya sudah, kamu keluar. Ini enggak, anaknya tetap di situ, istrinya tetap di situ, nggak mau pindah, nggak enak kalau di Manado, enakan di Jakarta banyak mall. Ya enggak? Aturan yang dibuat yang tidak jelas. Jadi kalau kamu bilang pembebasan, kamu nggak usah panjang-panjang. Pembebasan itu pasti dengan seadil-adilnya. Karena itu persetujuan dari pemerintah, apalagi pembebasan itu dari pemerintah. Biasanya kalau pemerintah untuk pelebaran jalan biasanya, untuk memperindah perkotaan biasanya. Dan itu pasti ada ganti rugi, nggak mungkin. Terus ada teman kamu yang bilang, terus kalau harus dipaksa, Bu, walaupun ternyata kita nggak setuju, nggak dipaksa, kamu tanya dulu, nggak setuju alasannya itu apa? Kurang banyak, atau kamu nggak bisa, kamu nggak setuju nih diganti sekian, kamu kan karena maunya tinggalnya di daerah situ juga, di Jakarta-Jakarta juga. Ya kan Jakarta kan sekarang rumah mahal. Ya kudu mundur lah minimal ke BSD dari Jakarta. Saya ini lahir dari Jakarta nih. Ya, kamu belum lahir, saya di Jakarta udah ada. Nah, ngapain saya harus bertahan beli rumah di Jakarta sementara saya tidak punya kemampuan? Ya mundur dong ke BSD. Udah bagus bisa beli rumah di BSD. Iya nggak? Mundurnya bukan keceger tuh saya tuh. Kan kira-kira begitu. Kita jangan emosional dengan apa yang kita dapatkan. Itu namanya kufur nikmat. Dulu memang saya juga sempat nggak mau, saya maunya di Jakarta. Gengsi dong, lahir di Jakarta, gede di Jakarta, sekolah di Jakarta. Tinggalnya di Tangerang tempat jin buang anak, kata teman saya. Kurang keren lu, Fan, katanya. Ya tapi memang mampunya beli di JPSD, kok gimana dong? Ya sudah, dinikmati aja. Bagus juga kok. Ada mall juga, ada Ion juga, bisa ke BX Mall juga. Nggak harus ke Pondok Indah, nggak harus ke GI. Masih bisa juga dari sini ke GI saya. Atau ke Plaza Indonesia. Yang penting duit banyak. Walaupun mau tinggal di ujung dunia, di tempat jin buang anak, kata orang kalau jauh, duit kudu banyak. Duit yang dibanyakin. Ya. Kalau kata orang Sunda bilang, nggak ada duit, liar kepala. Uyang. Nggak apa-apa tinggal di Tiga Raksa, di Kota Bumi, duit yang penting banyak. Mau makan di mall bisa, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Rumah di Jakarta nggak punya duit, percuma juga. Jadi penjahat juga nanti ngerampok orang. Mendingan kecil di tempat besar, apa besar jadi sengsara. Itulah kira-kira yang kamu bahas itu. Kamu kan saya lihat kamu tuh dominan
bahasa kamu nih kayaknya menyalahkan para orang-orang yang melakukan pembebasan. Enggak lah, enggak salah yang membebaskan, udah bener. Kamu saya mau ngebebasin tanah di mana aja saya pernah kok. Bogor pernah, Jakarta pernah. Yang tidak adil itu kita warganya, karena kita ini selalu merasa kurang banyak. Kayak misalnya beli rumah di BSD. Kok mahal ya? Tanah cuma 60 miliar aja 1 eman, 1,5 eman. Kamu nggak mikir tuh keindahan ada mall. Jalan aspalnya licin, bisa reli-reli panjang, bisa ngegoes, bisa ini, bisa itu. Coba. Itu kan dibikin semua. Jalan itu dibikin semua, jadi indah dilihatnya. Kamu juga kenal Faras, kenalnya di Bintaro, tinggal, oh keren. Udah orang kaya, jemput Bintaro aja, orang udah, waduh, bagus. Entah Bintaronya di ujung mana, saya nggak tahu juga. BSD, orang selalu bilang BSD, padahal sebenarnya bukan di BSD. Sepong sebenarnya. Tapi ngambil gampangnya, tinggal di mana? BSD. Iya, karena ngambil udah ngetopnya BSD. Kalau saya murni di BSD, kalau saya jangan salah kamu ya. Kalau Bu Feni murni di BSD, tengah-tengah BSD kalau saya. Kamu cari di Google Map, Bu Feni tinggalnya di Residen One. Dah, cari kamu di map. Itu benar-benar BSD. Ya, itulah kehidupan kalau menurut saya. Kalau kita itu tidak bisa memahami atau menerima bahwa apa yang kita terima itu adalah memang sudah menjadi selayaknya, ya udah. Karena merasakan hidup ini kan kurang. Pokoknya hidup itu yang paling susah dimengerti adalah kurang sama ngebagi. Yang pada bisa itu menambah, ngali, lancar semua. Ngebagi yang paling susah. Betul? Kamu udah biasa ngebagi belum? Belum, Bu. Belum, Nah, Bu. belum. Kalau sekarang lancar baginya. Nanti kalau sudah punya jabatan, udah punya bagi mulai susah. Kalkulator aja nggak bisa tuh ngebaginya. Ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai perolehan hak? Apa yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau tadi Ibu jelaskan kan itu konteksnya ketika misalnya saya punya tanah, kemudian pemerintah punya proyek, kemudian tanah saya itu kena, jadi harus ganti rugi gitu Bu ya. Nah, kalau misalnya ini mengambil, saya berdasarkan contoh di daerah saya Bu, kan di daerah saya itu akan ada rencana pembangunan bandara seperti itu. Tapi rencana itu nggak bisa jalan sampai sekarang karena terkendala masyarakat adat itu mengklaim bahwa tanah yang akan digunakan ini adalah tanah ulayat gitu Bu. Itu prosedurnya kayak gimana Bu? Apakah sama ganti rugi juga atau gimana Bu? Karena kalau saya menyimpulkan tadi apa yang Ibu sampaikan, ini kan juga kepentingan sama-sama, harusnya bisa dong gitu. Itu gimana Bu? Sebetulnya sih itu tetap bisa kalau untuk bandara, itu kan artinya kalau kepentingan umum dan seluruh rakyat Indonesia sebetulnya. Kenapa itu belum terjalan? Biasanya tidak ada kata sepakat, itu biasa ya. Tapi biasanya juga kan dari dokumen-dokumen yang kamu miliki itu, nah itu kan dilihat dulu. Dokumen itu memenuhi syaratnya untuk nanti dibeli oleh menjadi haknya negara. Nah, bisa jadi makanya kalau dalam pembebasan itu kan kamu ada, kamu punya AJB-nya aja tanpa sertifikat. Ada yang punya sertifikat, itu harganya juga beda nanti dijual belinya. Kamu dibayarnya juga beda. Terus kamu ternyata hanya punya secari kertas bawah tangan. Itu juga beda. Kenapa? Nanti pada waktu si pembeli nanti, ini surat-surat yang belum maksimal akan kepemilikannya, kan dia yang harus proses. Budget lagi kan pemerintah. Sama seperti yang Putu bilang tadi. Hak ulayat bukan berarti tidak boleh dijual, boleh. Tapi kemanfaatannya, peruntukannya dengan hak ulayat itu boleh nggak diproses? Kan pemerintah ini yang mau beli harus kerjasama juga dengan BPN setempat. Atas status hak ini boleh nggak nanti dibikin bandara? Kepemilikannya nanti mau diganti menjadi misalnya PT BUMN biasanya. Angkasa Pura kan kalau bandara itu biasanya. Nah dimungkinkan nggak dari status hak yang dimiliki pertama kali oleh si
pemilik tanah. Nah, itu makanya yang kadang-kadang belum setuju semua. Dulu juga pernah kok untuk Semarang. Semarang kan nggak disetujui juga waktu mau pindah. Buktinya sekarang sekian puluh tahun udah jadi itu bandaranya. Akan dikuasai oleh siapa? Nah, kalau rakyatnya sih saya rasa ya setuju-setuju aja untuk digusur. Orang dapat gusuran gede kok. Penggusuran itu sebetulnya tidak pernah kecil kok penggantiannya. Saya kalau ada yang mau gusur tanah saya mau, saya digusur. Pasti gede kok dapatnya. Cuman kita memang tinggalnya mundur. Pasti mundur. Contoh nih ya. Misalnya saya digusur, diganti 10 juta semeter. Tanah cuman 200 misalnya. 10 juta. Artinya kan 1 M. 1 M ya kalau 10 juta semeter. Kok 1 M? Iya 1 M. Apa 10 M? 300. 2, Bu. 2 M, Bu. 2 M. Nah, 2 M, kamu mau beli, mau bertahan di BSD lagi. Nggak cukup. Kalaupun kamu mau bertahan di BSD, luasnya kecilin. Jadi biasa 200, ya paling kamu dapatnya 100 atau enggak 80. Nah, kalau kamu dengan duit yang segitu, maunya segitu juga, ya nggak akan bisa lah. Sama aja bayar pajak. Disuruhnya 2,5%, kamu mau robah jadi 1%. Sampai udah gigit besi juga nggak bisa. Karena kan harga pasar tuh naik. Dulu saya beli 2, sekarang gini, contohnya aja. Pada waktu 2009 saya beli, sepertinya nggak kebeli tuh rumah. Saya ditawarkan harga tuh 900 juta. Dengan luas 250. Saya nggak kebeli. Mahal bener gitu loh. Nah, tiba-tiba di 2011 saya beli dengan harga cuma 200 meter tuh 600 juta. Udahlah agak murahan. Ya kan? Tiba-tiba sebelahnya saya beli lagi dengan luas yang sama. Waktu 600 juta KPR nih, nggak punya duit. Tapi kok giliran, itu saya beli 2009, pas beli lagi 2011 kalau nggak salah ya. Bukan. 2000 berapa ya? 2016 apa? Saya beli 2 miliar. Kok ada duitnya waktu 600 setengah mati KPR? Ya karena harga uang itu juga udah beda, dolarnya juga udah beda. Jadi kamu nggak usah ingat-ingat gitu loh. Dulu saya beli 250.000 ditawarin semeter, saya nggak punya duit. Giliran 2 juta semeter, saya punya duit. Terus gimana tuh? Tambah sukses berarti, Bu. Jadi nggak usah kamu pikirin yang gitu-gitu, bisa sinting. Sinting udah gitu nggak kebeli lagi. Ya udah nggak usah, dinikmati aja. Kamu kumpulin duit aja, kebeli pasti. Udah nggak usah kamu pikirin dulu segini, sekarang segini, kemahalan. Harusnya, aduh, nggak punya rumah nanti kamu. Ikutin aja deh. Toh nanti apa yang kamu beli itu, kamu pasti akan untung. Kalau kamu investasi, investasilah tanah. Pasti akan untung. Jangan investasi yang lain. Investasi tanah tuh pasti naik. Nggak mungkin dia turun. Kalau kamu investasinya dolar, turun pasti. Kecuali kalau dolar kamu taruh deposito. Kalau kamu taruhnya di tempat, kalau kamu mau simpan dolar, kamu depositoin. Jangan kamu ngumpulin, gaya pegang dolar, taruh. Dipotongnya mahal, $1 setelah dipotong sebulan. Jadi kalau mau beli dolar itu jebret banyak, 10.000 dolar. Tuh kamu beli, deposito, itu untung. Giliran dolar naik, langsung kamu jual. Turun, kamu beli lagi. Itu yang benar kalau kamu nyimpan. Karena kan kita harus simpan uang cash. Nggak mungkin kita simpannya tanah doang. Tanah nggak bisa buat makan nanti, jualnya lama. Kalau duit cash kamu harus punya. Investasi itu jangan sampai salah. Ya, Paras, Putu, jangan lupa. Deposito kudu banyak. Tabungan kudu banyak. Ya, punya tanah nggak bisa buat makan, cuma buat dipandang-pandang doang. Kalau punya duit, bisa ke mall, bisa ke luar negeri. Nah, itu kalau punya duit. Kalau punya tanah nggak bisa kamu bawa-bawa. Udah kamu pandang-pandang aja itu. Nanti harganya naik. Itu caranya. Oh, Ibu bilang itu. Oh iya, tapi investasi dolar kamu penting juga. Tapi jangan ditabung. Kalau dolar tuh harus deposito. Supaya kamu tidak terpotong dengan biaya yang sebulan-sebulannya. Mahal. Nanti duit kamu nggak kamu tabung, duit yang ada habis yang ada. Mendingan begitu.
Saham, jangan. Saya udah berkali-kali bagi saham. Memang kalau lagi untung bagus, tapi kalau lagi nggak untung sinting. Dia dong kayak main judi kan. Pokoknya saya udah jalanin semua deh. Kamu tenang aja, kamu tanya saya deh. Saya udah lakukan semuanya. Mau apa kamu? Punya restoran? Udah pernah. Mau saham? Udah pernah. Ayo, mau apa lagi? Developer, Bu. Developer. Nah, itu dia tuh duitnya nggak cukup. Saya kalau developer saya belum berani. Karena uangnya itu lama. Apalagi untuk sekarang, kita yang kayak gitu tuh muternya lama. Lamaan. Kalau saham enak, sebulan dapat sekian, tapi orang gila lama-lama. Tahu-tahu saham turun kan mabok. Karena ponakan saya di saham, ini dong tante tolongin aku, udah naruh 100 juta. Udah, buat nyenengin ponakan. Kebetulan duitnya juga ada. Aduh, lama-lama sinting saya. Nggak mau dah, saya ambil aja pokoknya. Investasi emas, pernah juga saya dibohongin juga malah. Pokoknya pernah semua deh saya. Kamu jangan gini. Kamu saya ajarin ya, jangan berinvestasi yang mendapatkan untung besar. Itu hanya bertahan nggak akan lama. Kita ini kan kadang-kadang, kamu naruh 10 juta, nanti kamu saya kasih sebulannya 30%. Itu udah bohong tuh pasti itu. Di awal-awal doang kamu dikasih, habis itu uang kamu hilang. Mendingan investasi yang pasti-pasti. Udah beli tanah, nyimpen duit, selesai. Jangan nyimpen orang ya. Nyimpen orang juga kudu dikasih makan. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang lain? Santai aja pelajaran saya, mah. Kan kamu udah pada gede-gede nih. Jangan nyari merolehnya aja, caranya gimana. Cari duitnya gimana caranya tuh perolehan. Nih kamu udah diajarin nih perolehan hak. Nah, udah diajarin cari duitnya. Gimana tuh hak bisa kita peroleh. Oke? Sekarang belajar aja dulu dah. Yang baik. Supaya dapat tuh. Kejar. Ingat saya sama kamu ya. Kamu jangan juga terlalu, bukan saya nggak mau bilang kamu sombong, bukan. Kadang-kadang kan orang ini suka yang namanya nggak mau KPR, nggak mau kredit, kudunya cash. Ya, kudunya cash. Aduh, hari gini jangan cash deh. Kamu nggak punya banda kalau mau cash melulu. Cash ngumpulnya kapan? Beli rumah 5 miliar, 2 miliar, nggak usah deh. Kamu gaji sebulan berapa nanti? Ada 10 juta? Ada ya? Belum. Anggap aja 10 juta deh tuh anak apa sih namanya? Anak AP tuh kalau saya kemarin ngajar anak AP dapat katanya 10 jutaan. Udah ada yang KPR rumah nanya sama saya. Nah, karena apa kalau kamu KPR? Kamu tuh uang sudah tertata. Tahu dapat nih 10 juta bakalan sebulan. KPR mobil 2 juta. KPR rumah 5 juta. 7 juta tuh. Masih ada sisa 3 juta. Itu carinya kemana, Bu? Ya itu urusan kamu. Kamu mau dagang gimana? Tapi kamu tuh sudah tiap bulan udah terencana uang kamu. 10 tahun, nggak taunya udah jadi rumah, uang yang kamu keluar sekian, dijualnya sekian. Tapi kalau kamu nggak KPR, nanti uang kamu tuh habis nggak karu-karuan. Saudara mau minjem, pacar minta beliin jam, pacar minta beliin baju, pacar maunya ke Zara, mau makannya di sini, habis kabeh tuh duit. Nah, tapi kalau kamu KPR, kamu beli mobil lah paling nggak atau motor, uang kamu tuh ada hasil hartanya gitu maksud saya. Itu yang kamu harus ingat, jangan sombong KPR, kalau KPR berarti nggak punya duit. Salah, kamu kalau kayak gitu salah. Pengusaha tidak akan pernah dia pakai cash flow untuk dia beli harta itu pakai cash flow duit cashnya, pasti ngutang, pasti. Itu yang benar. Pakai aja uang mati juga nggak udah ada asuransinya kok, nggak perlu takut. Takut Bu kan kalau di bank kalau kita mati gimana, nggak usah dipikirin. Udah ada asuransinya. Daripada ngutang sama orang, mendingan ngutang sama bank. Kita bayar asuransi. Kalau kamu mau utang sama orang, nggak kamu bayar. Entar melulu.
Orang nggak ada bunganya, ya nggak? Nah, itu yang bahaya kalau utang sama orang giliran mati. Kalau ada utang-utang, silakan minta ke keluarga. Dan keluarga juga nggak punya duit, gimana dong? Kalau utang sama bank, seminggu kemudian bisa kamu tarik itu dokumen, selesai kok. Dengan ngutang kalau saya mah. Tapi kalau PNS ini memang kadang-kadang juga suka jarang mau berat. Ya kalau saya nggak mau, nanti nggak punya harta kalau nggak ngutang. Sayang. Mumpung masih muda. Nanti kalau udah kawin, puyeng lagi. Yang ini mau begini, yang ini mau begini. Aduh. Udah pikir aja mulai dari sekarang deh. Ingat-ingat kata-kata Bu Feni. Benar, kamu 10 juta nerima kok nanti kalau udah kerja. Saya kan ngajar anak AP berapa semester kemarin. Banyak tuh yang pada curhat. Yang mau berhenti lah, yang mau beginilah. Untung nggak berhenti COVID begini, coba. Kamu nggak usah gaya-gaya deh, udah jadi PNS. Karena ditawarin gaji, Bu. Soalnya saya ditawarin gaji berapa, saya bilang. Ada anak AP. Ditawarin gaji berapa? Kamu nerima berapa? Saya bilang. Kamu ditawarin gaji berapa? 50 juta atau berapa? 50 juta, dikit. Saya bilang gitu. Karena kalau swasta itu ada PHK. Ada kamu karir tidak naik. Mentok. Kebutuhan tambah banyak. Kalau kamu PNS, segitu-gitu doang memang duit, tapi pasti sampai mati. Sampai mati. Dapat lagi jam sostek. Kan? Kalau swasta mah enggak. Digaji 50 juta. Setahun kemudian PHK. Terus nyarinya kemana tuh duit 50 juta? Menemuin rumah sakit jiwa aja nanti. Jangan kamu tertarik dengan yang seperti itu, jangan. Pikirkan matang-matang. Pikirkan kalau kamu ditawari dengan seperti itu. Karena kamu tuh udah bagus kerja kamu jadi PNS. Kecuali lu punya deposito 20 miliar, 10 miliar boleh lah. Kalau masih punya duit 1 miliar, 2 miliar, nggak cukup. Bu Feni aja nggak cukup, apalagi kamu. Kenapa Bu Feni cukup? Kalau saya udah tua, saya udah punya rumah, saya udah punya. Kalau kamu kan belum. Mana cukup 1 miliar, 2 miliar, nggak cukup. Kalau punya ada warisan 20 miliar, 10 miliar, 10 miliar aja masih dikit. Rumah di BSD 5 miliar, plus 200 meter atau 300 meter. Tuh, udah berkurang 8 miliar. Beli mobil Alphard 1 miliar. Fortuner 700 juta. Dikit 500 juta. Nah, sebulan kalau kamu dikasih 10 juta buat istri, setahun aja 120 juta. Cuman bertahan 4 tahun itu duit. Itu matematikanya. Pintar nggak Ibu? Coba. Dikit, duit 1 miliar. Bagi laki-laki, hati-hati. Ibu rumah tangga sekarang dikasih 10 juta. Tiap hari pasti ngamuk. Nggak cukup. Kalau tinggalnya di gunung, nggak cukup kali 5 juta. Kalau tinggal di Bintaro, nggak cukup 10 juta. Ya, ibu-ibu. Ini kan calon-calon ibu nih. Cukup nggak 10 juta? Kalau saya nggak cukup. Kamu yang masih gadis-gadis aja belum ke Kentucky, belum mau ke SS, belum mau ke Sabu Haci. Itu sebulan berapa tuh? Seminggu sekali loh, nggak tiap hari. Udah 1 juta tuh. 250.000 sekali makan. Sebulan aja udah 1 juta. Tinggal 9 juta tuh kan. Belum mau eyeshadow, belum mau lipstick. Lah, banyak. Jadi ingat, 1 miliar, 2 miliar dikit kata Ibu Feni. 10 miliar aja dikit. Kalau udah punya 20 miliar warisan, mau berhenti gak ada masalah lah itu. Serah dah. Tahu-tahu umur kamu 80, belum asuransi kesehatannya, belum BPJS mah nggak diterima di mana-mana, susah. Mendingan pakai asuransi. Kamu asuransi bikin yang swasta. BPJS sekarang tidak semuanya ditanggung. Ingat. Kalau kamu punya rezeki, ikut asuransi swasta. Bela-belain dari sekarang. Saya aja 3 juta sebulan. Ditanggungnya 1 tahun itu jatahnya 3,2 miliar. Ya, nggak apa-apa sih, saya nggak mau sakit ya. Cuman kalau swasta enak, full kita diganti. Serupiah pun kita nggak keluar duit. Tapi kalau BPJS, kamu berharap, aduh, obat ini nggak diganti, obat itu nggak diganti. Karena saya ngurusin bapak saya masalahnya. Akhirnya nambah jebret 50 juta. Terus 50 jutanya kemana duitnya?
Kalau ada, kalau nggak ada, ngutang. Kalau ada yang mau ngutangin, udah pasang asuransi mendingan. Kamu muda-muda gini, asuransi paling kayak anak saya itu 1 juta kok kalau nggak salah, dapetnya 3,2 M setahun. Pasang di BCA, AIA. 3,2 miliar jatahnya. Coba. Cuman anak saya tuh setahun 9 juta, berarti berapa tuh sebulan? 800 ya? Nggak nyampe. Ya. Kalau BPJS mah, enggak lah. Jangan BPJS. Pakai swasta aja. BPJS sekarang aja coba. Saya disuruh main BPJS, saya nggak mau. Ngantrinya lama. Obatnya generik. Coba. Kapan mau sembuhnya? Keburu mati pasien. Karena saya bisa ngomong kayak gini, saya ngalami. Saya waktu ngurus orang tua saya. Orang tua saya itu sudah masalah. Nggak masuk BPJS, kamar penuh katanya. Nggak, saya nggak pakai BPJS. Saya yang mau bayar. Saya bilang itu, saya yang mau bayar yang paling mahal deh kalau gitu. Masukin sekarang. Ambil tindakan. Saya bilang, kalau nggak mati nih orang, saya bilang. Kalau yang BPJS, didiemin aja itu di UGD. Memang nggak adil untuk orang sakit. Kamu hati-hati, jangan terlena. Kamu jangan lupa dengan nanti kalau sudah punya gaji, lupa yang namanya kesehatan, lupa yang namanya ini, jangan. Sakit itu mahal. Hati-hati. Tanya sama saya nih. Saya udah 20 tahun ngalamin ini, umur saya udah berapa nih, setengah abad, mau setengah abad. Kamu kan lagi semua hidup nih rasanya rasa happy semua. Jangan. Nggak lama kok, 10 tahun ke depan umur udah berapa? Umur 30, 4 menjelang 40, kamu belum punya rumah, bisa nggak kebeli rumah nanti kamu. Makanya KPR mulai dari sekarang. Belum ada, Bu, gajinya. Udah, ntar kalau udah kerja, gampang. Chill. Tapi kan mutasi terus, Bu. Nanti beli rumah di Tangerang, tiba-tiba penempatan di Kalimantan nggak kepake, Bu. Dikontrakin dong. Kamu ngaco. Nggak kepake, gaya kamu nggak kepake. Biasa aja, santuy aja. Investasi. Jadi nanti kalau udah punya istri, tiba-tiba, oh nih ada nih rumah akang di situ. Mau dia jadi laki kamu. Kan? Kalau ditanya nggak punya apa-apa, tinggal di mana, puyeng tuh cewek. Jadi perempuan juga udah matre, laki yang belum punya apa-apa nggak usah. Utang. Ya rumahnya jangan rumah di Pondok Indah lah. Minimal punya rumah. Yang gampang pakai KRL. Yang gampang pakai angkutan umum. Jangan pakai Mercy. Bodor nanti cowoknya puyeng juga kayak. Kamu tuh harus punya kayak teman siswa saya yang AP. Dia tinggal tuh di mana ya? Di Jakarta, kerja di Pancoran. Dia beli rumah di daerah rumah dia. Hampir 1 miliar juga kata dia. Itu ini, apa namanya? Investasi nggak dia tempatin, dia pos tuh di sini. Dengan harapan suatu saat, Bu, saya punya keluarga, kalau saya pindah-pindah, keluarga saya bisa tinggal di situ. Ya enak tuh istrinya jadi nyonya, udah punya rumah. Ya enggak? Sekarang aja belinya 1 M, apalagi nanti. Itu cara kamu kalau nanti sudah kamu tertata, sudah kerja, penghasilan udah jelas, kamu tahu, oh berarti sebulan saya begini. Yang pasti ya, yang ada plus-plusnya jangan dihitung. Yang pasti. Pasti tiap bulan kamu terima. Jangan yang ada plus-plusnya. Kalau plus-plus itu kan nggak bisa kamu harapkan selamanya. Yang pasti, gaji pokok, tunjangan jabatan, apa tuh kalau nggak salah, harian tuh kan juga ada kalau nggak salah ya, kalau nggak masuk berapa, nah itu kamu hitung aja tuh, 10 juta nerima kok katanya yang baru-baru kerja. Setahu saya kalau yang pajak ya atau apa sih nggak tahu deh. Ini sih saya curhatan mahasiswa ya, saya nggak ngarang sendiri. Saya gimana Bu caranya? Nih, kamu harus begini, 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 begini. Sisain lah buat sebulan, masa sebulan anak gadis atau bujangan nggak cukup 3-4 juta, cukup lah. Yang 6 juta dikemanain? Kamu cari investasi. Beli tanah atau rumah. Masih banyak kok rumah harga 400 juta, 300 juta. Murah nyicil paling 2 jutaan. 400 juta ambil 10 tahun, ambil paling lama. Kalau punya rezeki, masukin. Kalau kamu nyicil, ambil yang paling lama. Karena umur masih panjang kan.
Dengan harapan kalau misalnya nanti dilunasin, bunga itu nanti terpotong supaya kamu cicilan nggak besar. Gitu caranya. Saya notaris bank, saya tahu. Tenang. Jadi kalau kamu mau nanya, tanya sama saya. Mau bank mana? BCA. Kalau saya lebih suka pakai BCA, murah banknya. Tapi kalau kamu janganlah. Kalau kamu tuh kayaknya mandiri aja lah. Karena kalau swasta PNS agak berat disetujuinnya. Atau hutang dengan menjaminkan SK. Boleh kok. Biasanya itu SK yang jadi jaminan. Boleh. Beli rumah tuh kemarin ada teman saya, dosen. Jaminin SK aja bisa pinjam 1 miliar kok. Supaya punya rumah kamunya. Kalau enggak nanti susah. Jadi jangan terlena. Nge-mall mulu, beli tas mulu, beli sepatu mulu, beli ganti kacamata mulu, liburan melulu. Aduh, ntar nggak punya rumah, nangis kamu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai perolehan hak? Kalau ada yang masih bingung, di PPT itu udah komplit tuh kamu ininya belajar cukup dibaca. Tanya Bu, Kemarin sebentar ya? Bu. Silakan. Kalau memperolehkan hak dari tanah negara itu misalkan kita melakukan eksploitasi itu termasuk dari haknya itu tadi atau bagaimana Bu? Maksudnya tanah negara kenapa? Misalkan kita mau buka tambang batu bara ceritanya, terus kan memperoleh HGB gitu ya, HGB atau HGU dari tanah negara, itu kan kita berarti membeli, membayar gitu ya ke negara. Yang dibayar itu cuma tanahnya aja atau beserta sumber daya alam yang mau dieksploitasinya Bu? Oh, biasanya itu udah diperhitungkan. Kamu pada waktu beli itu udah diperhitungkan yang kamu dapat. Tapi biasanya dari hasil batu baranya kamu tidak diperhitungkan. Tapi ada perhitungan tuh biasanya. Misalnya sebetulnya harga di situ mungkin 3 juta atau 4 juta, mungkin kamu beli dengan 10 juta. Karena dia udah memperhitungkan yang kamu ambil itu biasanya. Kan itu kan nggak bisa lama juga. Nah, itu juga nggak bisa seumur hidup. Biasanya diperpanjang. 10 tahun atau setahun sekali. Kayak kebun sawit nih. Saya ada klien saya kebun sawit. Dia ada perpanjangan untuk sewa tempatnya itu tuh setahun sekali. Bayar ke negara. Sama kayak batu bara juga kayak gitu. Kamu belinya itu dalam waktu jangka tertentu. Entah 10 tahun, entah 15 tahun, entah 20 tahun, saya nggak tahu ya kalau batu bara. Tapi biasanya belinya tuh beli kontrak. Nggak untuk seumur hidup. Tahu saya. Karena kan sumber daya alamnya nggak selamanya ada di situ. Tahu-tahu kan berkurang, ngapain kamu bertahan di situ? Biasanya nggak lama kok. Itu ada jangka waktu. Biasanya negara juga udah memperhitungkan dengan hasil yang kamu dapat biasanya. Nah, nanti kan kamu akan hitung-hitung tuh. Saya pernah waktu mau ngejual apa ya, klien saya tuh. Batu apa ya? Yang di deket Pati ke sana tuh saya nggak tahu di mana tuh. Pernah tuh. Dia hitung hasil batunya berapa, kira-kira setahun tuh dapat berapa, ininya berapa. Itu udah ada hitungannya nanti. Kan kamu juga izin-izin kamu harus diperpanjang tiap tahun. Itu diperhitungkan. Gitu Yofi. Kenapa kamu mau jadi punya tambang batu bara? Nggak usah, udah nggak musim. Loh. Musimnya nikel Bu sekarang Bu. Ya. Batu bara sudah agak merosot. Jadi memang orang Indonesia ini adem ayem lah. Lagi musim ini bikin ini, lagi musim. Sekarang kan lagi kekinian makanan. Ya udah bagi perempuan-perempuan, kalau saya memang kebetulan saya nggak suka bikin begitu-gituan loh. Aduh, nggak deh, saya belinya aja deh. Kalau kamu jual, saya belilah. Dah, mau bikinnya saya nggak bisa. Puyeng, saya mendingan suruh bikin akte daripada suruh bikin roti. Benar. Kalau kamu yang jualan, ayo monggo saya coba, saya belilah. Kan ibu-ibu sekarang banyak yang nyoba inilah itu segala dijual. Segalanya pokoknya saya perhatiin dijual. Ya nggak apa-apa kalau punya kebiasaan. Kalau saya kebetulan Bu Feni bisa aja bikin akte doang, ya udah bikin akte aja. Ayo ada pertanyaan lain? Biar saya cukupkan sampai di sini, kita sampai ketemu. Kita libur nih kapan ya? Ini udah libur Bu, terakhir. Terakhir kuliah. Oh, jadi minggu depan nggak ada kuliah? Nggak ada Bu. Oh. Oh, ya udah cepet bener ya. Aduh, mau gajian lagi karyawan saya puyeng.
Perasaan baru kemarin gajian, belum gajian lagi. Pusing saya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Untuk kelas ini nilainya sudah terima ya? Sudah, Bu, sudah. Yang Sudah, paling Bu. tinggi nih kelas ini siapa? Rian, Presi, Hendadi, Rian mana sih orangnya Rian? Yang mana orangnya Rian? Bu. Oh, kamu nggak pernah aktif di sana tapi diam-diam, waduh, bagus memang jawabanmu. Saingan sama si Putu. Cuman Putu ada satu nomor kamu yang salah. Saya nggak bisa angkat nilainya soalnya. Putu tulisannya bagus, ininya bagus. Memang beda sih. Memang nilai yang ada saya cantumkan ke kamu, kalau kamu juga bisa lihat pada waktu kuliah sama saya, kamu yang aktif, kamu yang enggak, itu biasanya tuh nggak akan jauh beda. Kelihatan dari jawabannya. Perhatiin aja. Yang suka aktif di kelas segala macam, saya suka merhatiin, oh nilainya segini. Yang suka nggak ini, oh nilainya segini. Emang kelihatan. Terus saya minta tolong, nanti kalau kamu kuliah, kalau kamu ujian lagi, saya minta tolong, tapi kalau terpaksa nggak ada, ya udah. Jangan pakai tinta biru. Karena tinta biru, saya nerimanya mata saya benar-benar sakit, dan kamu ke komputernya kadang-kadang jadi puder. Mau nggak mau saya baca, tapi kalau ada yang tintanya jelek sampai kelihatannya putihnya, tapi tetap saya baca. Tenang aja, nggak mengurangi nilai kamu. Ini nilai ini masih bagus nih, nggak ada yang dapat 6 ya kelas ini ya. Waduh, kalau kelas sebelah itu, karena ada yang nggak dijawab soalnya. Kalau udah nggak dijawab soal, udah hancur nilaimu pasti. Kamu kan soal kasus ada 3. Kamu ngawur-ngawur lagi jawabannya, aneh-aneh. Kecuali yang nilai-nilainya gede. Orang nanyanya penurunan haknya, kok kamu jawabnya dibagi seginilah tanahnya, mau dibelah segini. Itu nggak penting sebenarnya. Itu cuma jebakan soal. Padahal kalau mengenai tanahnya di 11.000, 12.000, ya udah beli aja 11. Nanti salah satu tanahnya ada yang di-split, tinggal orangnya mau yang di-split itu yang mana. Jawabannya udah itu doang kok. Kenapa kamu hitung matematika ke saya? Orang saya bukan dosen matematika. Turunkan haknya, selesai. Jual 11.000. Terus ada pertanyaan yang nomor 5 kalau nggak salah. Padahal itu jawabannya cukup benar, selesai. Jawaban kalau untuk yang kasus satunya, cukup orang itu kalau dia supaya tidak nginep-nginep di hotel, bisa dengan melakukan sewa menyewa, atau kalaupun mau beli, dia bisa yang nyari status haknya hak pakai. Entah apartemen atau apa, rumah, boleh, nggak selalu apartemen kok hak pakai. Boleh, asing. Itu aja, jawabannya udah sederhana tuh. Jadi nggak usah terlalu kemana-mana. Ingat untuk nanti ke UAS ke depan, perhatikan pertanyaan. Kamu jangan panik dengan soal banyak. Jawabannya belum tentu banyak. Kamu yang ngomong banyak-banyakin jawaban. Jawaban itu sebenarnya sedikit. Kamunya yang terlalu banyak, yang ngawur-ngawur banyak. Saya perhatiin tuh. Saya kalau kamu jawab udah begini, tiba-tiba kamu ngasih pasalnya benar aja, udah saya kasih 100 tuh. Nggak usah yang lain-lain. Artinya kamu udah tahu. Itu banyak kok yang pasalnya benar, dasar hukumnya pas segala macam. Kalau kelas ini nilainya agak merata. Nggak ada yang dapat 6. Kalau kelas sebelah itu ada yang dapat 6. Saya nggak bisa ngatrol karena kamu nanti dapat sempurnanya nanti di UAS. Karena di situ masuk kuis semester 1, semester 2, masuk tugas 1, sama tentang sikap dan segala macamnya itu yang 35%. Ini sih udah kelihatan nih bakal di N-nya dapat berapa. Tapi saya mohon UAS-nya jangan turun ya. Kalau bisa minimal bertahan. Jadi kalau A minus, bisalah dapat A plus. Jangan nih nanti kamu udah dapat 70, kan udah bagus, ini udah dapat B minus. Mau menyapai B plus atau A-nya tuh nanti kamu susah poinnya. Sayang. Kalau ini udah ketahuan nih. B pasti di tangan nih. Kalau kayak begini. Tinggal kamu mau ningkatin atau enggak. Kalau saya udah tahu nih bakalan terakhir di N-nya berapa, asal UAS kamu jangan jelek. Masa udah dapat 86 udah A ini. 86 tuh A apa? A plus apa A minus? A plus, Bu. Nggak ada A plus, Bu. Udah, masa mau diturunin? Jangan diturunin lah. Ya. Oke, kalau gitu, saya rasa cukup. Nanti kalau kamu ada pertanyaan lagi, silahkan di WA group atau nanti di minggu depan setelah libur. Berarti masuk lagi tanggal 1 ya? Libur lagi dong, kelas ini.
Iya, Bu. Tanggal 4, Bu. Tanggal 4 ke atas, Bu. Tanggal 4. Terus itu Iya. nanti yang 25 sama 1 ada penggantian apa enggak ada penggantian kelas ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada penggantian kok, Bu. Oh, enggak ada penggantian ya. Pokoknya yang penting itu libur aja ya. Libur. Ngikutin ya. Libur. Berarti kelas ini terakhir dong. Kelas lain oh sama juga libur semua ya. Kamu libur dari kapan? 21 sampai? Sampai tanggal 3, Bu. 3 Januari. Oh, berarti memang libur. Oh, memang libur berarti kamunya. Iya, memang libur, Bu. Ya udah. Ya bahagialah saya kalau libur. Saya nggak harus pagi-pagi ke kantor. Oke? Kalau gitu selamat siang. Pagi masih pagi ya? Selamat pagi.